Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan melanjutkan kembali latihan soal untuk Olimpiade mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP tahun 2025. Kali ini kita berada di part 3 yaitu soal nomor 21 sampai soal nomor 30. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan konsentrasi kalian. Yuk kita mulai dari nomor yang pertama. Soal nomor 21. Hewan yang boleh disembelih untuk kurban adalah A. Kucing, B. Ayam, C. Sapi, D. Burung. Jawaban yang tepat adalah C. Sapi. Jadi kurban ini ada syarat-syarat hewan, yaitu berkaki 4 dan tidak buas ya. Contohnya adalah sapi, kambing, domba, unta. Kalau kucing, ayam, burung tidak boleh dikurbankan. Soal nomor 22. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan menghadap ke arah A. Timur, B. Barat, C. Kiblat, D. Selatan. Jawaban yang tepat adalah C. Kiblat. Menyembelih hewan kurban itu tidak sembarangan ya. Jadi harus menghadapkan ke kiblat. Siapa yang menghadap ke kiblat? Yaitu hewan yang disembelih. Ingat, kiblat bukan barat karena tidak semua kiblat itu adalah ke arah barat. Karena kita berada di wilayah Indonesia, maka kiblat kita itu menghadap ke arah barat. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 23. Waktu pelaksanaan kurban adalah pada tanggal Zulhijjah. A. 1-5, B. 10-13, C. 9-10, D. 15-20. Jawaban yang tepat adalah B. 10-13. Jadi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha ditambah 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13, di mana pada hari itu dinamakan Hari Tasyrik, yaitu hari penambahan setelah Hari Raya Idul Adha. Dan pada tanggal 11, 12, 13 itu kita juga masih belum diperbolehkan untuk berpuasa. Sehingga pada hari itu masih disebut dengan Hari Raya Idul Adha selama 3 hari, yaitu Hari Tasyrik namanya ya. Jadi Idul Adha dimulai pada penyembelihan hewan kurban dimulai pada tanggal 10, yaitu pada Hari Raya Idul Adhanya, kemudian tambah 3 hari Hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya soal nomor 24. Akikoh dilakukan sebagai wujud syukur atas A. Menikah, B. Kelahiran anak, C. Panen raya, D. Idul Fitri. Jawaban yang tepat adalah B. Kelahiran anak. Jadi anak yang baru lahir atau bayi yang baru lahir itu diakikoh oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya, tapi ingat dengan catatan bagi yang mampu. Kalau seandainya masih belum mampu, maka tidak perlu mengadakan akikoh. Selanjutnya soal nomor 25. Jumlah kambing akikoh untuk anak laki-laki adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah B. 2. Jadi ada syaratnya untuk jumlah kambing akikoh anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau anak laki-laki yaitu 2, sedangkan untuk anak perempuan yaitu 1 kambing. Selanjutnya soal nomor 26. Rukhsah dalam fikih berarti A. Keringanan hukum, B. Hukuman berat, C. Sunnah muakkadah, D. Larangan sementara. Jawaban yang tepat adalah
A. Keringanan hukum. Jadi rukso ini dalam ilmu fikih disebut sebagai keringanan hukum. Selanjutnya soal nomor 27. Contoh rukso adalah boleh menjamak sholat bagi orang yang A. Sakit ringan, B. Sedang bepergian, C. Di rumah, D. Sibuk bekerja. Jawaban yang tepat adalah C. Sedang bepergian. Jadi seandainya kita sedang melaksanakan bepergian jauh, kemudian dimungkinkan kita tidak bisa menemukan tempat sholat ya, atau misalkan kita naik pesawat, naik kapal yang kemungkinan kita akan susah untuk melaksanakan sholat, namun kita dipastikan sudah memasuki waktu sholat. Contohnya, kita berangkat ketika kita sudah memasuki waktu sholat duhur. Nah, kemudian kita perkirakan bahwa asar kita masih dalam perjalanan, sehingga kemungkinan kita masih belum bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Maka itu kita bisa menjamak sholat kita dengan sholat duhur. Tapi, sholat jamak maupun qashar ini juga memiliki syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk nomor 28. Dalam mazhab Syafi'i, jarak minimal shofar untuk qashar sholat adalah sekitar titik-titik kilometer. A. 40, B. 60, C. 81, D. 100. Jawaban yang tepat adalah C. 81. Jadi, jarak minimal kita bisa menjamak atau mengqashar sholat yaitu 81 sampai 85 kilometer. Ini menurut Imam Mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya kurang dari itu, maka selebihnya kita lebih harus berhati-hati. Lebih baik kita tidak menjamak atau mengqashar sholat. Selanjutnya, soal nomor 29. Orang yang sakit dan tidak berpuasa wajib titik-titik di hari lain. A. Membayar fidyah, B. Mengganti atau qadha, C. Tidak mengganti, D. Bersedekah. Jawaban yang tepat adalah B. Mengganti atau mengqadha. Jadi untuk orang yang sakit, ingat di sini adalah kasusnya orang yang sakit. Maka ini harus mengganti, kecuali kalau orang yang sudah sakit parah dan dimungkinkan tidak bisa mengganti di lain waktu atau di lain hari, maka itu bisa dilakukan dengan membayar fidyah. Fidyahnya apa? Yaitu fidyah berupa beras, ya. Beras itu bagi yang sudah benar-benar tidak bisa mengqadha atau mengganti puasa wajib. Selanjutnya soal nomor 30. Tujuan diberikannya rukso dalam ibadah adalah untuk A. Meringankan kesulitan, B. Menguji iman, C. Menghapus dosa besar, D. Menambah pahala. Jawaban yang tepat adalah A. Meringankan kesulitan. Jadi sebenarnya agama Islam itu dalam beribadah tidak mempersulit. Apabila kita sedang melakukan perjalanan tidak bisa sholat, maka kita bisa mengqadha atau menjamak sholat kita, mengqashar atau menjamak sholat kita. Nah, apabila kita tidak ada air dalam berwudu, kita bisa tayamum menggunakan debu suci. Sebenarnya kita sudah sangat dimudahkan. Nah, ini dinamakan rukso, yaitu meringankan kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah 10 soal untuk latihan Olimpiade Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk tingkat SMP. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.